Hai, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Midah Rayasya. Kembali share juga aktivitas dan kegiatan hari ini. Dan apa kabarnya juga nih buat teman-teman dan para bunda. Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ini tuh tepatnya di siang hari menjelang sore gitu ya bun, mungkin sekitaran jam 3-an gitulah ya, kurang lebih lah pokoknya. Nah di sini lanjut aja akunya langsung buat lipatin pakaian, karena tuh kebetulan ya ini tuh kayak apa ya, kayak bersemangat aja gitulah pengen lipat-lipat pakaian, jadi ya udah langsung aja buat dilipatin pakaiannya. Oh ya, ini tuh juga sambungan, bukan sambungan sih sebenarnya, maksudnya itu satu hari sama video yang kemarin ya kan. Ada kan yang di video kemarin itu yang aku lagi kayak nurunin jemuran gitu kan dari hangernya. Nah ini dia nih jemuran yang kemarin itu, yang di video kemarin maksudnya, yang aku turunin, dan baru deh di video ini, tapi dalam satu hari ya baru aku lipatin gitu. Cuman aku videonya dalam satu hari itu aku bagi dua ya kan, karena kalau disatuin bakalan panjang banget gitu kan bun untuk durasinya. Jadi ya lumayan juga sih dalam satu hari itu, kalau aku kadang ya bisa dapat satu video atau dua video kalau lagi kena moodnya pengen gitu kan buat ngerekam semua aktivitas dalam satu hari, ya biasanya aku itu bisa dapat dua video kayak gini. Tapi kalau lagi kayak moodnya kurang gitu buat ngerekam aktivitasnya, ya kadang ya dalam sehari itu ya dapatnya satu kali aja gitu video, entah itu di kegiatan aku pagi atau di kegiatan sore menjelang ke malam gitulah ya bun. Nah di sini lumayan sih ya banyak untuk pakaian yang mau aku lipatin, karena ya di setiap harinya, di setiap kalinya gitu, kalau aku itu cucian ya pasti banyak terus ya bun. Jadi alhasil juga untuk lipatannya ya otomatis ya banyak kayak gini gitu, dan memakan waktu lah ya untuk ininya, untuk melipatnya. Tapi di sini sih untungnya juga nggak yang begitu merasa males gitu kan, jadi ya udah kayak enak aja gitu, kayak nggak tahu sih untuk hari ini tuh kayak mau lipatan itu kayak enjoy aja gitu ngerjainnya. Walaupun kayak banyak kayak gini ya, kayak apa ya, kayak nggak ngerasa bosan aja gitu untungnya ya kan. Dan itu tuh ada si Ralin ya teman-teman, dia itu barusan tidur siang. Jadi memang sih untuk si Ralin itu tidur siangnya itu di sekarang ini kayak nggak nentu gitu. Kadang tidurnya itu ya pas gitu ya untuk jam siang gitu kan, jam 12 atau jam 1. Terkadang juga ya itu kesorean gitu tidur siangnya, kayak jam 3 atau jam 4 gitu ya, tergantung lah ya dianya itu. Soalnya kayak umuran dia yang sekarang ini kayak apa ya, kayak agak susah aja gitu buat diatur gitu kan untuk jam tidurnya. Soalnya ya itulah kayak mabuk main gitu, dan lagi apa ya, mungkin ya memang di umurnya memang kayak agak ini juga kali ya, kayak apa namanya, kayak nggak bisa teratur sudah gitu kan untuk tidur siangnya. Difaktorkan yaitu tadi karena dianya itu lagi sibuk main-mainnya gitulah mungkin di umurannya dia yang sekarang. Cuman aku nggak tahu sih ya untuk anak-anak bunda itu ada yang sama atau enggak, tapi kan ya balik lagi beda anak, beda sifat, dan beda apa ya, beda ini ya kondisinya lah gitulah ya. Oh ya, itu jangan salfok juga sama yang akunya itu kayak ada senyum-senyum sendiri, kayak ngobrol-ngobrol sendiri. Itu tuh ada teman ngobrol ya teman-teman, jadi gak mungkin lah aku itu kayak ngobrol dan senyum-senyum sendiri gitu kan. Itu tuh kebetulan juga itu ada boyoknya Ralin, jadi ya udah akunya itu kayak sambil cerita-cerita gitulah sama dianya. Jadi makanya di sini kayak aku itu kayak apa ya, kayak senyum-senyum dan kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin karena faktor ada teman ngobrol juga sih, jadinya kayak ngelipat pakaian itu kayak nggak kerasa aja gitu ya teman-teman, kayak apa ya, kayak enak aja gitulah pokoknya, kayak nggak ngerasa bosan aja gitu, karena kan ngelipatnya itu sambil apa ya, sambil bergosip gitulah ya.
Dan juga seperti biasa ya teman-teman, itu jangan heran kalau aku itu kayak ngelipat pakaiannya itu di depan pintu ya, karena memang aku itu sambil mengawasin ke arah warung gitu ya. Kenapa juga nggak langsung aja gitu kan lipatan di warung. Terkadang itu ya teman-teman, kalau kayak harinya cerah atau panas itu hawa di warung itu kayak panas banget gitulah ya, dan area di warung itu yang ada karpetnya itu kayak agak sempit aja gitu, nggak leluasa gitu kan untuk lipatan. Apalagi dengan kondisi lipatanku ini yang lumayan banyak gitu kan, otomatis ya memerlukan tempat dan ruang yang agak lebar gitulah buat lipatan biar agak enak dan lega aja gitu kan. Nah kalau sedangkan di warung itu tempatnya itu kayak sempit dan kecil gitulah, jadi ya memang nggak bisa. Dan memang juga sih untuk berkegiatan-kegiatan kayak gini tuh memang sih aku itu lebih banyak, aku itu ya posisinya ya di depan pintu kayak gini ya kan, karena juga itu enak lah pokoknya kalau pas lagi ada orang yang datang belanja itu kelihatan gitulah. Jadi ya buat teman-teman itu nggak usah yang terlalu heran sih ya kalau aku itu kayak melipat pakaian kok di depan pintu ya kan. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, karena kondisinya dan keadaannya itu aku itu lagi ada yang aku tungguin gitu kayak warung gitu kan. Jadi ya udah, enaknya aku itu ya kayak ngelipat pakaian gini kan ya di depan pintu kayak gini, ya udah aku ini aja, aku kerjakan aja gitu. Yang terpenting itu kan ya kerjaanku itu selesai gitu kan teman-teman. Dan alhamdulillah singkat cerita ini tuh pakaianku udah selesai ya teman-teman, aku lipatin. Jadi videonya itu aku cut aja supaya nggak kepanjangan gitulah ya di momen aku lagi lipatan pakaian. Nah itu juga aku masukin lagi untuk pakaiannya itu ke dalam baskom, jadi nanti aja deh buat dimasukin ke dalam lemari gitu ya, disusun ke dalam lemari. Nah ini lanjut deh akunya itu buat simpunin mainannya Ralin yang berantakan ini ya di pojokan, karena juga kebetulan orangnya itu kan lagi tidur. Jadi ya udah deh aku simpunin aja untuk mainannya biar lebih lega dan enak aja gitulah ya dilihat, kayak nggak ada yang berhamburan gitu, bergeletakan di lantai gitu, berserakan maksudnya. Nah ini lanjut ya teman-teman, habis itu tadi aku sih sempat istirahat sih ya, nggak langsung gitu kan. Jadi di sini agak sorean lagi dikit, mungkin sekitar jam setengah limaan gitu. Akunya itu mau ngupas ini namanya, kalau di tempat aku itu dikenalnya dengan buah cempedak ya teman-teman. Nggak tahu sih kalau di tempat teman-teman itu kira-kira ada nama lainkah dalam penyebutan buah ini, boleh deh di komen di bawah ya. Jadi ini tuh sebenarnya sih akunya juga nggak beli ya kan, dan alhamdulillahnya itu dapat rejeki tadi pagi-pagi. Itu tuh kayak ada anak yang punya rumah ini kan, dianya itu belanja, ternyata dia itu kayak ada beli buah ini gitu, kayak 3 buah gitulah ya, aku kurang tahu juga berapa harganya. Dan kayak sempat ngobrol-ngobrol gitulah sama dianya, nggak taunya pas dianya mau pulang akunya dikasih 1 gitu. Jadi ya akunya juga nggak bisa nolak ya kan, karena memang buah ini itu aku juga lumayan suka. Sebenarnya sih bukan suka isi buahnya ya teman-teman, tapi lebih ke kulitnya, karena kulitnya itu enak banget buat dimasak, mau digoreng aja gitu kan, terus itu dicowel pakai sambal terasi ataupun di sambal goreng, pokoknya enak banget ya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman atau para bunda itu kira-kira ada yang pernah makan atau yang suka juga nggak sih kayak aku untuk kulit cempedak ini gitu ya teman-teman, kayak dimakan di sayur gitu, boleh di komen di bawah ya. Dan sebenarnya ya teman-teman, untuk kulit cempedak ini ya kalau mau dimakan langsung digoreng kayak gini juga enak, tapi lebih enakan lagi kalau menurut aku itu kalau di suku Banjar itu ada yang disebut itu dikenal dengan mandai gitu ya teman-teman. Jadi dibuat jadi mandai itu tuh kayak difermentasi gitu, kayak dijaruk lah untuk bahasa Banjarnya. Kayak didiamin sekitar 3 sampai 5 harian gitu dengan menggunakan garam, dan itu nanti sampai benar-benar keluar kayak aroma dari asam dari si kulit cempedaknya itu, jadilah dia yang disebut dengan mandai. Wah itu tuh benar-benar aduh nggak bisa berkata-kata deh ya teman-teman, kalau sudah makan nasi pakai itu bakalan nambah terus pokoknya. Tapi berhubung aku itu punyanya ini kulit cempedaknya cuma 1 gini kan, kalau mau dijaruk dibuat mandai gitu kayak nanggung gitu ya teman-teman. Jadi di sini akunya nggak buat. Jadi di sini nanti habis dicuci, maksudnya untuk si kulit cempedaknya ini aku potong-potong aja, dicuci bersih, baru deh aku kasih garam. Ya udah aku simpan aja nanti di kulkas, jadi sewaktu-waktu kalau mau digoreng, dimasak, jadi tinggal ambil aja nanti di dalam kulkas. Seperti itu ya teman-teman.
Dan untuk si buah cempedaknya ini dia itu kayak apa ya? Kayak tergolong yang warnanya itu putih ya, bukan yang kuning. Sebenarnya sih kalau untuk cempedak itu katanya sih ya bagusnya itu kalau dia itu berwarna kuning, itu tuh bakalan lebih manis buahnya gitu. Tapi di sini ini tuh yang warna putih gitu. Memang sih untuk si apa namanya si buah cempedaknya juga aku ada cobain memang tidak begitu manis ya teman-teman, tapi disyukur lagi ini tuh untuk kulitnya itu tuh lumayan tebal gitu, karena kan memang ada juga yang sebagian kalau buah cempedak ini kulitnya itu kayak tipis gitu dia, jadi kalau kayak buat diolah gitulah ya untuk dimasak si kulit cempedaknya ini kayak kurang apa ya, kurang enak aja gitu kalau si kulitnya itu agak tipisan dikit. Tapi untungnya untuk cempedak yang ini walaupun buahnya itu kurang bagus gitu kan, rasanya kurang manis, alhamdulillahnya untuk si kulitnya itu agak lumayan tebal ya, karena memang sih aku itu lebih bersemangat ke kulitnya daripada ke buahnya. Jadi ya alhamdulillah banget gitu ya teman-teman. Nah, di sini lanjut lagi ya, habis aku tadi selesai buat ngupasin buah cempedaknya dan udah aku cuci, udah aku kasih garam juga. Jadi ya udah aku simpan aja di dalam kulkas untuk masak dan untuk ngolah si buahnya itu nanti aja lah ya. Pas lagi kepingin aja gitu. Jadi di sini lanjut aja deh akunya itu buat nyapu-nyapu di bagian rumah. Nah, itu jangan salfok ya teman-teman sama si Ralin ya gitu deh, hari-harinya dia di rumah itu nggak bisa dia. Pokoknya ada aja gitulah ya buat yang dimainin sama dianya. Dan itu tadi tuh untuk yang diayun itu boneka ya teman-teman. Jadi kayak main ade-adean gitu, dan kemarin itu dianya minta buatin ayunan gitu kan. Jadi ya udah aku buatin aja ada ala kadarnya gitu kan untuk ayunannya, karena lagian juga yang diayun cuman boneka, cuman sih akunya udah kasih tahu sama dia buat nggak naikin ayunan itu karena itu tuh ayunannya nggak kuat sama berat badannya dia. Ntar takutnya kalau dia paksain naik malahan dianya nanti yang jatuh ke bawah gitu. Dan lanjut aja lagi ya teman-teman ke video. Nah, di sini alhamdulillah udah selesai buat nyapu-nyapu di bagian dalam. Jadi lanjut aja juga nyapu di bagian teras. Dan singkat cerita aja ya teman-teman, karena ini sudah kebetulan juga lumayan senja. Jadi akunya mau lanjut mandi, dan itu tadi sempat aku tutup dulu sebentar. Karena kebetulan untuk suami itu hari ini pulang kerjanya agak malaman gitu ya teman-teman. Jadi ya udah aku mutusin untuk tutup aja dulu warungnya di saat senja buat mandi dan berberes lah ya dan sebagainya pokoknya. Jadi nanti kalau udah kayak habis maghrib baru deh aku lanjut mau buka warung. Dan ini singkat cerita lagi ya teman-teman, di sini udah selesai mandi dan di sini juga aku itu udah selesai pakein baju Ralin, jadi rapi-rapiin lah ya pokoknya untuk rambutnya si Ralin. Dan habis ini tuh juga nggak yang langsung buat nuju buka warung sih ya teman-teman, soalnya habis ini akunya itu kepingin gitu buatin sanggar yang buah cempedak tadi sore yang aku kupas itu kan. Jadi ya udah aku olah aja gitu kan, kayaknya enak gitu ya habis mandi, jadi nanti mau santai gitu sambil makan sanggar cempedak gitu. Jadi ya udah di sini aku cus aja langsung buat untuk si sanggar cempedaknya. Jadi untuk adonannya sih juga nggak yang gimana-gimana sih ya teman-teman, aku buatnya bener-bener simple deh pokoknya. Itu tuh cuman pakai tepung terigu, dikasih telur 1 biji, terus itu aku campur juga gula 1 sendok makan, garam sedikit, udah deh dikasih air ya diaduk-aduk aja gitu kan. Keencerannya juga disesuaikan aja lah sesuai selera. Dan baru deh dicampur sama buah cempedaknya gitu diaduk-aduk, ya udah tinggal digoreng aja gitulah ya teman-teman, benar-benar simple. Makanya juga aku itu sempetin aja gitu kan sebelum buka warung kayak mau goreng gitulah ya. Nah, ini tuh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu biasa gitu kan buatin sanggar cempedak kayak gini, pasti tahu lah ya aroma gorengan dari cempedak ini pasti deh kemana-mana terbangnya ya kan. Itu tuh harum banget ya teman-teman. Jadi kadang tuh ya kadang bisa ngiler juga gitu kan kalau kita itu lagi cium bau orang yang lagi goreng sanggar cempedak kayak gini, karena memang itu ya itulah dia harum banget untuk si sanggarnya itu. Nah, ini aku udah mulai hidupin kompor dan tuangin minyak gorengnya, jadi nggak yang begitu banyak sih untuk gorengnya ya teman-teman. Di sini kayak 1 kali goreng aja gitu, jadi kayak apa ya, kayak sekali makan dan langsung habis aja gitu. Karena kalau sanggar cempedak ini kalau dia dalam keadaan sudah dingin itu tuh kayak nggak enak gitu kan teman-teman, karena memang juga itu tuh kalau dia lagi hangat gitu kan pas lagi habis digoreng itu tuh baru deh perasaan aku sih ya itu tuh baru enak.
Jadi makanya juga aku itu gorengnya nggak terlalu banyak dan satu kali goreng aja. Jadi ya apa ya, kayak sekali habis aja gitulah pas dimakan gitu. Jadi nggak ada sisa-sisanya. Cuman sih ya teman-teman, yang aku tahu biasanya sih kalau di daerah aku ini kalau nggak lagi terlalu musim untuk buah cempedak ini harganya itu lumayan mahal sih ya teman-teman. Kadang itu kalau kayak satu buah itu bisa sekitar 25-an ribu gitulah ya, kalau kayak agak gede dikit lah dari yang punya aku tadi gitu, kayak 25 ribu gitu satu biji. Tapi kalau pas lagi musimnya kayak banjir buah cempedak ya itu bakalan kayak apa ya, kayak hampir nggak ada harganya juga sih gitu kalau di tempatku, malahan kayak dijual murah banget. Cuman ya itu tadi, kalau kondisinya kayak dia lagi kayak nggak terlalu banyak gitu kan bermusim buahnya, ya itu tuh bakalan mahal gitu harganya. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman, habis selesai, udah selesai masak gitu kan untuk gorengan dari sanggar cempedaknya ini, ya udah langsung aja lanjut buat dimakan dan bersantai kayak gini lah ya di depan rumah. Dan ini juga posisinya akunya udah buka warung lagi ya teman-teman, jadi ya udah deh kayak santai-santai aja makanin si sanggarnya ini di depan rumah sambil mantauin gitulah ya ke arah warung. Oke deh teman-teman, sampai di sini aja untuk video kegiatanku hari ini. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, boleh dong ya ditekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi, agar di setiap aku upload video baru ada pemberitahuan di HP teman-teman. Dan untuk teman-teman yang udah menonton videoku dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya untuk menyimak kegiatanku hari ini. Dan jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini, mohon dimaafkan. Mohon dimaklumi juga segala kelemahan dan kekurangan yang ada di video ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat terus tontonin video-videoku selanjutnya. Yang paling terpenting jangan lupa buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye-bye.